Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang nanti akan dipelajari di mata pelajaran dasar program keahlian atau di C2, yaitu komputer dan jaringan dasar. Hal ini bertujuan agar adik-adik mempunyai gambaran yang dalam 1 semester atau 2 semester nanti yang dipelajari di komputer jaringan dasar itu apa saja. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah setiap kita bekerja di lab, kita harus memperhatikan K3LH, yaitu keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Sehingga kita bisa mengetahui kalau di lab itu kita harus yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan apa. Ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat kita berada di laboratorium atau di lab, termasuk di lab komputer. Karena lab komputer menggunakan listrik bertegangan tinggi, sehingga adik-adik harus hati-hati ketika kita belajar atau kita bekerja di laboratorium. Bagian yang kedua adalah, ini perakitan komputer. Di perakitan komputer nanti kita akan mempelajari tentang apa saja perangkat keras yang ada di komputer. Apakah itu hard disk, ada keyboard, ada fan, ada power supply dan seterusnya. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Ini terbagi menjadi 3 saja, yaitu input, ada perangkat input, ada perangkat proses, dan ada perangkat output. Nah, nanti apa saja itu nanti akan kita pelajari di bagian yang kedua dari KJD atau komputer dan jaringan dasar. Selanjutnya setelah merakit, kita akan menguji hasil yang kita rakit. Tentu nanti kita akan demonstrasi apa saja peralatannya, terus nanti kita akan rakit sehingga kita bisa menguji apakah hasil rakitan kita itu berhasil atau tidak. Setelah kita melakukan menguji perakitan, setelah berhasil nyala, maka kita akan dihadapkan oleh pengaturan BIOS. Nah, di bagian yang keempat ini konfigurasi BIOS, yaitu untuk menghubungkan antara komputer. Jadi kita mengatur hardware dengan BIOS-nya. Nah, BIOS ini adalah pengaturan awal dari komputer, pengaturan dasar dari komputer, termasuk time, bagaimana booting awal dan seterusnya. Itu akan kita bahas di sini. Yang selanjutnya yang kelima adalah memasang sistem operasi. Memasang sistem operasi yaitu istilahnya install gitu ya, menginstal sistem operasi. Sistem operasi yang ada sangat banyak. Ada Mac, ada Mac OS, maksudnya ada Windows yang sangat terkenal dan dipakai di laptopnya adik-adik, termasuk di lab ini. Ada Linux yang tentu adik-adik juga familiar dengan ini. Nah, apa yang nanti akan kita install di komputer kita yaitu install Windows. Yang keenam adalah setelah kita menginstal sistem operasi, kita harus menghubungkan antara sistem operasi dengan hardware, atau istilahnya mengenalkan hardware itu ke dalam sistem operasi. Menggunakan apa? Menggunakan driver namanya, driver perangkat keras komputer. Misalnya mudahnya itu kalau kita ingin menggunakan printer misalnya, ketika kita masukkan atau kita tancapkan ke PC atau ke komputer, tidak bisa langsung dipakai, tetapi harus memasang dulu drivernya, yaitu driver dari printer itu. Sehingga ketika kita gunakan, maka printer itu akan bisa digunakan kalau sudah terinstall drivernya. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, ya, instalasi aplikasi. Kalau sudah ada sistem operasi, drivernya sudah siap, maka belum bisa dipakai. Misalnya untuk ngetik bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum memasang aplikasi perangkat lunak aplikasi yang nanti akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di multimedia membutuhkan CorelDRAW, misalnya Photoshop, ada CodeBlock ya untuk pemrograman komputer, nanti ada Filmora, ada Adobe Premiere Pro dan seterusnya. Nah, yang biasanya kita butuhkan sehari-hari misalnya adalah ada WinRAR, ada Microsoft Office.
Nah, itu penggunaan yang dasar. Nah, nanti bagaimana cara menginstalnya, nanti adik-adik akan belajar di bagian yang ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara merawat perangkat keras komputer. Misalnya kotor, bagaimana cara membersihkan, itu nanti akan kita pakai, kita akan pelajari di materi yang ini. Kabelnya misalnya kurang bagus, kita ganti. Nah, itu bagaimana cara kita merawat dari perangkat keras komputer. Yang selanjutnya adalah permasalahan pada perangkat keras. Tentu setelah kita pakai berapa lama komputer kita akan misalnya lemot misalnya atau lambat dalam respon, dan berbagai macam permasalahan nanti akan kita kupas di sini, termasuk bagaimana cara memperbaikinya. Bagian yang ke-10 adalah ketika sudah merawat hardware-nya atau perangkat kerasnya, kita akan merawat software-nya. Ya, tentu pernah adik-adik menemui misalnya, Pak, kenapa Office saya kok diblokir misalnya, atau Corel saya tidak bisa dipakai. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas. Termasuk kok kena virus. Nah, itu nanti permasalahan pada instalasi perangkat aplikasi, perangkat lunak aplikasi. Yang selanjutnya adalah, nah ini bagian yang kedua. Yang pertama kita belajar tentang PC-nya, nah sekarang yang kedua adalah jaringannya. Kalau PC tadi sudah siap, maka kita akan menghubungkan ke jaringan. Misalnya mudahnya ke internet misalnya. Ada yang membutuhkan kabel, ada yang tidak. Istilahnya ada pakai wire, ada pakai wireless. Ya, kalau wireless itu tanpa kabel. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana instalasi jaringan komputer. Setelah kita menginstal jaringan komputer, bagaimana cara agar antar komputer itu bisa berkomunikasi, bisa transfer data, bisa mengakses internet. Nah, itu kita akan menggunakan alamat IP namanya, atau Internet Protocol Address, atau IP address namanya. Nah, di sini nanti akan kita pelajari. IP itu ada apa saja sih? Kenapa kok harus 192.168 sekian titik sekian begitu? Kenapa kok harus titik-titiknya dibagi 4? Nah, itu akan kita pelajari di sini. Dari mulai dasar bagaimana IP itu bisa berbentuk misalnya 192.168 1.1 misalnya. Yang ke-13 adalah, nah ini sumber daya apa saja yang dibutuhkan di dalam jaringan. Kita akan memperkenalkan peralatan-peralatan yang ada atau yang dibutuhkan di jaringan. Misalnya ada kabel, ada LAN card. LAN card itu apa? Nanti kita akan pelajari di sini. Ada switch, ada router, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari di sumber daya yang dibutuhkan ketika kita mempelajari jaringan komputer. Yang ke-14 adalah bagaimana kita menginstal atau mengatur atau mengkonfigurasi PC kita agar terkoneksi dengan internet. Nah, internet itu termasuk dunia luar, dunia di luar kita. Nah, bagaimana kita bisa mengakses internet? Nanti kan kita coba di sini. Yang ke-15 adalah kita akan mendesain jaringan lokal. LAN itu adalah Local Area Network. Jadi nanti kita akan berkumpul satu kelompok, misalnya satu komputer atau satu laptop. Nanti kita akan buat semacam jaringan lokal begitu. Kita akan mengkonekkan antara satu dengan yang lain. Setelah kita mendesain, nanti bagaimana cara menginstal jaringan lokal, menggunakan apa saja nanti akan kita pelajari di sini. Nah, nanti akan kita pakai virtual dulu menggunakan Cisco paket tracer yang nanti akan adik-adik bisa copy sehingga kita bisa memakai secara individu. Jadi adik paham komputer ini bagaimana terhubung dengan komputer A, komputer B, komputer C, dan seterusnya. Yang ke-17, bagaimana kita melakukan perawatan jaringan. Kabelnya itu misalnya harus dirawat bagaimana, terus switch, hub, ada router, itu bagaimana perawatannya. Nanti akan kita pelajari di sini. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, ya, bagian yang terakhir dari materi komputer dan jaringan dasar adalah bagaimana kita melakukan troubleshooting atau mencari permasalahan-permasalahan dan bagaimana kita menyelesaikan ada pada jaringan lokal atau local area network. Misalnya adik-adik pernah menemui
kok internet saya tidak, PC saya atau laptop saya kok tidak bisa terhubung dengan internet. Nah, itu nanti permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita lihat